Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya D. Syafaatul Anbiya, NIM 052100892. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum 3 mata kuliah jaringan komputer. Oke, langsung saja kita baca soalnya. Nih, tugas 3. Silakan pelajari panduan praktik tugas 3. Kemudian 1. Buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, saya akan mengerjakan soal yang pertama dulu. Di sini saya sudah menyiapkan sudah menginstal aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, saya buka. Oke, sedang loading. Nah, ini dia sudah terbuka. Oke, di soal 1 ini berarti kita akan tambahkan 4 komputer lalu 1 buah switch. Menambahkan, kita pilih end device, kita tambahkan 4 PC, 1, 2, 3, 4. Oke, supaya berurutan ya. Nah, seperti ini. Lalu 1 buah switch, kita pilih network device, kemudian kategorinya switch, kita tambahkan yang ini 2960. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel. Kita bisa menggunakan kita pilih switch connection, bisa menggunakan ini ya, smart, jadi dia secara otomatis. Nah, karena ini menghubungkan antara beda device ya, antara komputer dengan switch, maka kita gunakan kabel strike. Nah, dari komputer ini kita pilih fase Ethernet 0 ke 0/1. Nah, di sini juga ada fasilitas automatically choose connection type. Kalau kita pilih ini, dia akan secara otomatis memilih kabel yang sesuai. Nah, ini dia sesuai, dia menggunakan kabel strike. Lanjut ke komputer yang ketiga. Oke, semua komputer sudah terhubung dengan kabel. Selanjutnya kita bisa tes dengan melakukan ping. Nah, sebelum bisa melakukan tes ya antara komputer 1 ke komputer 2, kita mesti mengatur IP-nya untuk setiap komputernya ya, untuk menentukan alamat masing-masing komputer. Di sini untuk melakukan perubahan IP setiap komputer bisa menggunakan beberapa cara ya. Salah satunya klik config, tab config, lalu di sini, atau menggunakan fasilitas desktop. Nah, fasilitas desktop ini seolah-olah dia seperti komputer. Oke, nah, untuk mengubah kita pilih menu IP configuration, lalu karena di sini belum ada DHCP server, jadi saya akan mengatur dengan static. Contoh saja, ini saya akan mengisi komputer 1 itu 92.168.1.2 dan subnet max-nya itu secara otomatis terisi. Begitupun di PC 2 ke desktop seperti ini. Nah, PC 2 ini kita atur 1.3 ya. Jadi
dalam satu jaringan itu setiap komputer harus unik ya IP addressnya. Ini 14. Oke. Lalu ini 15. Oke. Kita coba ping menggunakan command prompt. Ini di PC 0 ya, atau PC pertama. Kita ping ke PC sendiri dahulu lah. Apakah konfigurasi IP-nya sudah berjalan? Oke, kalau replay seperti ini dia sudah connect. Lalu kita coba konekkan ke PC yang kedua, yaitu IP-nya 3. Oke, connect juga. Kemudian ke 4, connect juga, lalu ke 5. Oke, semuanya sudah terhubung. Lanjut ke soal nomor 2. Buatlah satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer yang tadi. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Tadi saya mengetes ping dari PC 1 ke PC yang lainnya. Kalau connect berarti seharusnya untuk setiap PC yang di jaringan ini bisa mengakses ke sesama komputer dalam satu jaringan. Oke, langsung nomor 2. Untuk menambahkan server itu ada di end device, lalu di sini ada server. Nah, kita tambahkan di sini, kemudian kita tambahkan menggunakan kabel cross ya. Nah, seperti ini. Si servernya kita atur IP-nya sama halnya seperti untuk setiap PC. Kita atur di tab desktop, ini itu 23 45, nah ini 6. Oke. Lalu untuk mengaktifkan HTTP server, kita pilih service. Di sini ada HTTP. Nah, secara default dia sudah aktif ya, sudah on. Tinggal kita akses melalui setiap PC ini. Contohnya PC 1, kita buka web browser. Kita tunggu. Oke, ini agak nge-lag ya. Oke, sudah terbuka. Kemudian kita akses dengan cara memasukkan IP si servernya, yaitu IP 6. Kita klik go. Nah, kalau tampil seperti ini dia berarti sudah jalan. Oke, kita coba. Saya akan mencobanya di 2 PC saja ya. Harusnya sih sudah sama connect, karena dia sebelumnya sudah connect menggunakan ping ke sesama komputer. Oke, lanjut ke nomor 3. Buatkan satu buah server DNS dan satu buah server yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke. Selanjutnya kita tambahkan saja satu server lagi, yaitu untuk DNS servernya. Oke, kita atur di IP-nya. Yang ini itu 7. Lalu di service kita aktifkan service DNS ya, DNS kan. Nah, di sini off, kita pilih on, lalu kita tambahkan record DNS, misalkan apa ya, ini nama saya saja, my.id misalnya, dengan IP 192.168.1.6. Kenapa 6? Karena si server HTTP nya itu IP nya 16 ya. Jangan lupa untuk menyambungkan menggunakan kabel strike. Oke, sudah connect. Kita coba akses menggunakan web browser.
Kemudian kita akses dengan menggunakan domain yang telah kita daftarkan pada DNS server, itu seperti ini. Nah, ini harusnya tidak jalan ya. Kenapa tidak jalan? Karena si komputer ini untuk DNS servernya masih kosong, jadi kita harus atur ke IP server DNS nya, yaitu .7. Oke, kita coba di PC 1. Kita tunggu, ini dia setiap buka browser ini laptopnya nge-lag. Nah, kita coba go. Nah, sudah jalan ya. Mengakses HTTP server menggunakan domain. Oke, untuk PC lainnya kita skip dulu ya, karena di nomor 4 ini sebentar. Oh, di sini tidak ada DHCP server ya. Oke, ini hanya ada. Oke, kita atur dulu dah untuk setiap PC-nya DNS server-nya itu menggunakan seperti 7 supaya sama. Oke. Kita cek ini DNS-nya 17. Nah, di nomor 4 ini buatlah struktur jaringan pada gambar berikut. Ini hampir mirip dengan struktur jaringan yang telah kita buat, yaitu ada 4. Di sini ada 2 PC dan 3 server. Untuk DNS server sudah, ini contoh HTTP servernya. Kalau kita lihat di topologi ini, dia terdapat 2 jaringan yang dihubungkan dengan menggunakan loader. Jadi, oke, kita baca dulu. Lakukan perintah berikut. Oke, kita akan buat dahulu struktur jaringan seperti ini ya. Pertama kita bikin PC lagi di sini. Kita tambahkan 2 saja. Lalu 1 switch untuk menghubungkan. Oke, kita sambungkan menggunakan ini saja supaya cepat. Lalu 1 lagi HTTP server ya, yang ada di sini nih. Oke, tambahkan di sini. Oke. Kita atur IP-nya. Karena ini beda jaringan, jadi kita ganti dengan 2.2 untuk jaringan yang kedua. Nah, untuk DNS servernya kita atur kita coba ke yang 1.7 ya. Apakah nanti bisa? Oke. Ini 3 7, lalu ini itu 4. Kalau di sini itu ada ilkom.com, lalu pendilkom. Oke, misal yang server ini itu
HTTP nya sudah aktif, kita hubungkan dahulu dengan menggunakan router. Di sini saya akan menggunakan yang ininya 18.1. Lalu kita hubungkan dari sini ke sini. Nah, jadi router itu untuk menjembatani antara jaringan dengan jaringan lain. Nah, ini masih merah, kenapa? Karena kita belum atur di fase standarnya, belum kita aktifkan. Lalu kita atur IP-nya. Untuk Ethernet 0 itu 1.1. Untuk yang Ethernet 2 kita atur 192.168.2.1. Jadi router ini sebagai gateway ya antara jaringan 1.1 dengan 2.1. Ini IP gateway-nya. Untuk mengecek apakah sudah connect antara jaringan ini dengan jaringan yang di sebelah kanan, kita coba ping ya 2.1 dahulu. Nah, di sini belum connect kenapa? Karena kita belum mengatur gateway-nya. Kita menambahkan 1.1. Kita coba dahulu di komputer 1. Kita coba ping ke 2.1. Oke, sudah connect, guys. Lalu kita coba ping ke komputer yang pertama di jaringan kedua, yaitu 2.2. Maka connect. Oke, belum, ternyata. Kita coba atur di komputer pertama di jaringan 2 ini gateway-nya, apakah dia berpengaruh. Oke, pengaruh ternyata ya. Jadi untuk setiap PC di jaringan masing-masing harus diatur gateway-nya. Oke, kita atur dulu gateway-nya. Oke, sudah kita atur. Oh, jangan lupa untuk servernya juga ya. Kita atur di sini gateway-nya 11.7. Kita atur. Kalau ini itu 2.1. Nah, lalu ping dari komputer 0 ke 1, pastikan PC 0 dan terhubung. Oke, dari 0 ke 1 yaitu beda jaringan, tadi kita sudah coba. Lalu ping dari PC ke 0 kebalikannya, pastikan harusnya sih sudah connect. Lalu buka browser, akses Ilkom di PC 1, pastikan halaman Ilkom terbuka dan Ilkom di jaringan yang lain apakah bisa diakses. Nah, untuk yang server HTTP ini IP-nya itu 1.6. Kalau server HTTP yang kedua itu 2.4. Di DNS server kita akan tambahkan satu lagi. Oke, di DNS ini dengan nama misal sepertinya di djml.id 192.168.2.4. lalu kita tambahkan. Kita buka PC di jaringan sebelah kiri, kita coba akses ke yang tadi. Apakah bisa connect atau tidak?
Oke, 20 detik 20 menit kita coba apakah bisa. Nah, bisa connect ya. Yang di Jematul ini adalah server yang di sebelah kanan, yaitu dengan IP 192.168.2.4. Kita coba di PC yang pertama di jaringan kanan untuk mengakses yang server HTTP pertama. Oke, tunggu ini nge-lag. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, belum connect. Nah, connect ya. Untuk membedakan, oke, terakhir ya. Untuk di yang ini kita ganti di HTTP. Nah, di index.html kita edit. Misal ini kita ganti judulnya. Oke, kita save. Yes. Di HTTP yang kedua kita ganti judulnya. Di index. Atau gini saja lah. Oke, kita save. Yes. Nah, ini itu PC 4 atau PC yang di sebelah kanan. Kita coba akses, go. Nah, sudah connect ke server yang di sini. Lalu kita terakhir kita akses dari PC yang sebelah kiri. Kita akses ke domain yang ini. Nah, sudah sesuai. Jadi, oke, sudah selesai. Ini 22 menit. Mungkin sekian ya dari saya, tugas praktikum mata kuliah jaringan komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.